kita mau lanjut kajian kita daripada Kitabul Aham yang kita bahas tentang seputar hukum fikih yang penting kita pelajari dari perihal-perihal salat yang insyaallah mudah-mudahan semakin hari semakin sempurna ibadah kita dan semakin mengantarkan kesempurnaan ibadah-ibadah kita lainnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena memang tolak ukur kesempurnaan ibadah dilihat dari salat. Ada orang banyak zikir, banyak ibadah tapi enggak sholat, kata ulama enggak bikin apa-apa dia. Ada orang sedekahnya katakan sehari 1 miliar, duitnya sudah enggak kehitung lagi, sedekahnya sehari 1 miliar tapi enggak sholat, kamu kira dapat apa-apa enggak? Karena ternyata orang yang beragama pondasi pertamanya adalah sholat. As-shalah imaduddin. Katanya Nabi SAW, sholat itu tiangnya agama. Siapa yang ngerasa punya agama, agamanya Islam pasti sholat. Gak mungkin dia tinggal sholatnya. Artinya orang mau katakan misalnya bejat, banyak salah, banyak dosa, tapi gak lupa sama sholat. Dulu di zaman Nabi ada sahabat namanya Nuaiman yang suka bikin Nabi ketawa. Nuaiman kan banyak kisah-kisah lucu menyangkut dia. Tetapi Nuaiman ini punya satu kebiasaan. Selain kisah-kisah lucunya, Nuaiman ini ada satu kebiasaan yang dia belum bisa tinggalkan. Apa itu? Minum khamr. Dia gak bisa lepas kecanduan sama minuman keras. Jadi dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Makanya mungkin karena faktor minum, bercandanya suka kelewatan gitu kan. Nabi SAW lagi kedatangan tamu penting, duta dari negara lain. Bayangin kamu, kebayang zaman sekarang tunggangan duta yang datang disembelih sama Nuaiman. Bayangin, tunggangan duta itu orang penting. Kalau kita bilang ibaratnya tamu sekarang datang ya, bawa mobilnya cakep, bannya dipretelin semuanya, gimana coba? Orang itu di zaman Nabi terjadi. Ada orang sampai kalau kita bilang bercandanya sekelewat itu gitu. Begitu tamunya keluar mau pulang nyari kendaraan yang nggak ada, semua orang panik dikira kabur. Nabi udah paham, ini pasti kerjaannya Nuaiman. Cari si Nuaiman ada di mana Nuaiman. Begitu sahabat mulai nyari Nuaiman ada di mana, keliling-keliling nyari Nuaiman. Nuaiman tahu dicari, dia ngumpet di mana? Di dalam tanah. Dia tutupin tuh tanah, dia ngumpet, dia tahu dicariin sama Nabi karena perbuatan dia. Sahabat nyari ke sana sini nggak nemu, yang bisa nemuin cuma Nabi. Yang bisa nyari, yang nemuin dia cuma Nabi. Tiap kali ngelakuin kesalahan nyesel. Ada orang pernah ngatain dia, si Nuaiman ini kerjaannya mabok doang ya. Nabi tegah, Nabi tegur, kata Nabi, jangan hina orang yang di hatinya punya cinta kepada Allah dan saya. Nuaiman gak ninggalin sholat, dia punya dosa, tapi dia sholat, dia ibadah, dia ngerjain kewajiban-kewajiban lainnya, dan ibadah paling tingginya cinta Allah, cinta Rasul. Maka Rasulullah, jangan hina orang yang di hatinya ada cinta kepada saya dan cinta kepada Allah. Rasulullah nggak rela walaupun dia ahlu maksiat. Bayangin, itu waktu Nuaiman meninggal Rasulullah masih ada. Nuaiman meninggal Rasulullah masih ada. Rasulullah yang sholatin, Rasulullah yang kuburin, ya Rasulullah yang selesain. Begitu selesai dikuburkan didoain gitu ya. Oke, orang-orang udah mulai pulang. Tiba-tiba di tengah-tengah Rasulullah lagi doa, Rasulullah ketawa. Ini kan kerjaan Nuaiman. Semasa hidup yang bikin Rasulullah ketawa, Rasulullah sambil doa ketawa lagi. Sahabat bilang, kenapa engkau ketawa Rasul? Nuaiman, nggak hidup nggak mati, kerjaan yang bikin aneh ketawa. Nggak hidup nggak mati, kerjaannya bikin aneh ketawa. Emang, tapi penasaran kan Nuaiman udah mati, gimana bikin Rasulullah ketawa gitu ya? Maka Rasulullah bilang, baru aja Nuaiman didatengin sama Mungkar Nakir. Mungkar Nakir datang, Rasulullah masih ada di atas. Mungkar Nakir udah datang. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?
Rabbiyullah. Nabi mau mastiin Nuaiman gimana? Dijawab, Rabbiyullah, Tuhanku adalah Allah, kata Nuaiman. Jawab dia benar. Begitu ditanya, waman nabiyyu? Nuaiman diem. Siapa nabimu? Nuaiman diem. Orangnya ada di atas. Orangnya ada di atas, nanti denger GR, kata Nuaiman. Orangnya ada di atas. Maka Nabi lagi doa, Nabi ketawa, ya Nuaiman, Nuaiman, hidupnya bikin saya ketawa katanya, matinya juga bikin saya ketawa. Ya Allah, enak betul ya dapat orang-orang kayak Nuaiman. Dia punya dosa, tapi nggak ngerasa dosanya itu nyelamatin dia. Dia ingat sholat, ingat pentingnya cinta Allah, ingat pentingnya cinta Rasulullah. Kadang ada orang sekarang dosa jalan, sholat kagak gitu. Maka penting nih, tahu dulu kedudukan sholat. Sholat bagi setiap kaum mukmin mukminah wajib dijalanin. Seberat apapun kesibukan, wajib luangin waktu untuk sholat. Dan apapun kita punya urusan, masalah, bahkan fisik lagi sakit dan lain sebagainya, perihal sholat jangan pernah dipermainkan. Sholat jangan pernah dipermainkan. Alhamdulillah, kita udah bahas beberapa part demi part, sehingga kita bahas kemarin tentang sunnahnya daripada siapa kita ini memilih untuk yang menjadi imam, siapa yang paling pantas jadi imam kita dalam sholat. Sampai pun kita diingatkan tentang perkara-perkara makruhnya seseorang dalam sholat berjamaah. Insya Allah udah pada diingetin kemarin ya. Sampai di nomor berapa ibu-ibu? Kemarin kita udah bahas sampai di nomor berapa? Nomor 9 perasaan saya. Ya kan? Nomor 9 ya? Ya sekarang 9. Baik. Kita mau lanjut min makruhatus sholah. Makruhnya sholatul jamaah. Artinya kapan seseorang itu didapati dia mendapatkan makruh dalam sholat jamaahnya jika dia melakukan beberapa perkara dari perkara-perkara yang kemarin sudah kita uraikan. Dan hari ini kita mau lanjut perkara selanjutnya, yaitu nomor ke-9, as-sholatu munfaridan anis shaf. Pada saat seseorang sholat berjamaah, ibu suka akan dapetin sholat berjamaah ini barisan depan udah penuh, terus baru datang orang mau nyusul ikut sholat berjamaah gitu ya. Orang yang nyusul ini kadang-kadang dia nggak ngerti hukum lebih, dia sholat aja langsung dan dia sholatnya sendiri. Nah, pada saat situasi itu berarti shaf barisan depan penuh, dia milih sendiri sholat di shaf yang kedua. Batal nggak sholatnya? Nggak ada temennya. Batal nggak sholatnya? Bingung. Batal nggak sholatnya? Tidak batal, sholatnya sah tapi makruh. Jadi kalau ada orang sholat datangnya terlambat, shaf depannya udah penuh, dia mau bikin shaf baru, maka yang dianjurkan dia tepuk salah seorang yang ada di barisan depan. Jangan sampai yang ditepuk nengok, batal sholatnya nanti. Makanya yang ditepuk juga harus yang ngerti ya. Biasanya gitu tuh pentingnya kalau belajar hukum sholat. Jadi kalau ada orang yang tepok udah ngerti, di belakang dia sendirian. Tuh gimana Ustazah? Kalau udah ada yang nepok, maka yang di depan mundur secara perlahan. Langkah demi langkah, jangan sampai langkah melangkah. Kalau 1, 2, 3 batal dia. Kan berarti mundur 1, 2, berhenti dulu. Mundur lagi 1, 2, udah. Nanti langsung sejajar sama yang sholat, baru dia takbir Allahu Akbar. Dapat deh tuh temen. Kalau udah ada temennya gak makruh sholatnya, berjamaahnya gak makruh. Tapi kalau sendirian sholatnya sah tapi makruh. Karena saya nemuin beberapa kali ada orang sholat pas ngedapetin yang sholat di belakang sendiri, ngocil lah nih yang gak ngerti-ngerti. Wah ente sholat sendiri, gak sah itu. Sholat sendiri enggak sampai enggak sah, sah masa. Tapi karena dia munfaridan, artinya karena dia sendiri jadinya makruh. Nah, itu salah satu
makruh di dalam sholat berjamaah. Kemudian yang ke-10, irtifa'ul ma'mum anil imam wal aksu li ghairi hajah. Makmum itu lebih kenceng suaranya daripada imam. Irtifa'ul ma'mum, imamnya Allahu Akbar, sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, makmum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jadi imamnya yang mana sih sebetulnya? Kadang-kadang kayak gitu. Nah ini yang kayak gini nih makruh nih, karena tujuan dalam mengeraskan suara bidun hajah, nggak ada hajahnya gitu. Sama kayak nanti ada pada saat kita sholat itu kita mengeraskan suara, makmum yang ngerasin suara tapi nggak ada hajah, nggak, untuk apa? Itu makruh. Jadi idealnya kalau sholat berjamaah bentuk takbir itu jangan kekencengan lebih kencang daripada imam. Imamnya kebetulan dapat yang kalem, Allahu Akbar gitu, Sami Allah, makmum Sami Allahu amin gitu. Suka nggak gitu sholat begitu? Ya kadang-kadang ada yang kurang paham, tapi asal tahu kalau itu hukumnya makruh. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-11, kaunul imam lahinan lahnan la yughayyiru ma'na. Imam sholat tapi imamnya punya nada nggak umum, walaupun tidak merubah makna. Jadi imam punya nada, saya susah nyontohinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin waktu itu ada yang bikin langgeng Jawa, gimana tuh? Ya sempet kan ada kan? Oke, waktu itu ada pro dan kontra. Pada saat ada langgeng Jawa, orang bilang baca Quran pakai langgeng Jawa itu Nusantara banget, Indonesianisme banget gitu ya. Pokoknya seolah-olah nunjukin keindonesiaannya. Pada saat dia baca pakai lahan atau lagu itu yang berdendang itu, ini nih kalau sampai ngerubah makna batal. Kalau sampai misal contohnya Maliki Yaumiddin, ya kan? Maliki Yaumiddin, dia ngerubah makna. Jangan Maliki Yaumiddin. Kita misalnya Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, na'budu, nanya nggak boleh panjang. Nah ini ngerubah nih, nanti ngerubah makna. Dia berdasarkan nadanya dia lah, dia punya nada, maka itu nggak boleh. Maka Bu, kalau boleh jujur, Ibu suka ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram punya bacaan tuh. Nadanya tiap imam beda-beda kan. Nah, itu sebetulnya itu hanya nada. Tapi kalau ditanya Nabi bacanya kayak gitu enggak? Enggak. Siapa yang bacaannya paling mirip? Paling mirip nih kalau ngikutin dengan sanad yang Nabi baca, yang saya tahu itu ulama Suriah. Nggak ada nada sebetulnya Bu, nadanya tuh biasa banget gitu. Yang lebih difokuskan adalah tajwidnya. Nah beda kita dapat, kita selama ini terbawa suasana dengan lantunan Quran, suara-suara syahdu dan merdu dan enak itu, tapi kita selama ini terfokuskan dengan apa? Keindahan nadanya, lahannya gitu ya, dia punya itunya. Nah sejatinya, yang dimaksud sejatinya kalau bacaan Quran itu bukan itu orientasinya, tetapi lebih kepada tajwidnya. Nah pada saat ada imam baca, dia punya nadanya nih, dia baca lahinan lahnan, nada-nada. Kalau sampai terlalu nadanya itu, walaupun tidak merubah makna, itu makruh. Makanya kita di level sedang aja, jangan kelewatan gitu. Jadi biasa. Kebetulan saya punya adik berguru
hafalan Qur'annya sanatnya dari ulama Syam, rata-rata dari ulama Syam. Mereka ngambil sanat hafiz Qur'annya dari ulama Syam. Itu kalau sholat sama dia tuh, dia jadi imamnya tuh, aduh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak ada nada dia, tapi penekanan tasydid ya, itu ya, panjang pendek itu yang mereka tekankan. Mereka nggak ada nada, nggak ada, hampir rata-rata tidak ada nada di situ. Nggak, karena yang dikhawatirkan terlalu bernada nanti melenceng dari artinya gitu, melenceng dari arti. Karena kalau dengan artinya melenceng udah pasti batal sholatnya. Nah ini yang lagi ditekankan apa? Kamu mau bernada boleh, tapi nada yang terlalu meliuk-liuk walaupun sekalipun tidak merubah makna, makruh hukumnya. Gitu. Jadi kalau nada sedang-sedang aja gitu ya. Baik, kemudian ke-12, at-tabligh li ghairi hajah. Kita kalau sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, kita tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu siapa? Ada Bilalnya ya. Nah ini si Bilal nih, kalau di sana dipakai karena saking banyaknya makmum. Saking banyaknya makmum, makanya pakai Bilal. Ya kan, dia Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Dia Bilal nyaut juga, kan gitu. Kalau ada di antara kita makmumnya nggak seberapa, pakai ada Bilal. Nah, tabligh li ghairi hajah. Ini Bilal mau pakai nyampein nggak pakai hajah. Ini juga makruh. Makanya kalau ibadah jangan ikut-ikutan. Kita kadang-kadang pulang dari umroh, kedapatan di sana sholat nggak pakai Bismillahirrohmanirrohim, pulang kagak pakai Bismillahirrohmanirrohim. Tanpa belajar lagi tuh kenapa di sana nggak pakai Bismillahirrohmanirrohim. Di sana punya madhab yang mereka kukuhkan gitu ya. Nah disitulah kenapa mereka tidak membaca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi kalau kita punya madhab, makanya pentingnya belajar yang benar. Kita Bismillahirrohmanirrohim bagian daripada yang wajib. Kalau bagian daripada yang wajib menjadi satu kesatuan dari suratul Fatihah, berarti wajib dibaca untuk sahnya kita, karena kita Imam Syafi'i. Adapun mereka meyakini Bismillahirrohmanirrohim tidak termasuk bagian daripada suratul Fatihah. Jadi itu sunnah, karena di setiap awal daripada surat pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita kan madhabnya Imam Syafi'i. Mau udah pulang umroh, mau udah kesana, mau apa, nyampe di sini ya sama sholatnya, gaya sholat Imam Syafi'i, yaitu dengan melibatkan tetap terus membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau ada tuh orang sholat Bilal dibawa-bawa, padahal nggak perlu, makmumnya satu shaf aja nggak sempurna, kadang-kadang 2 shaf aja kagak penuh, satu masjid aja nggak penuh, pakai Bilal. Ya, itu nggak perlu. Kemudian yang ke-13, idza zada ma bainal imam wal ma'mum aktsaru min 3 adhru'in mitrin wa nisfin taqriban. Yang ke-13, seandainya antara imam dan makmum jaraknya, mereka berjarak lebih dari 3 adhru'. 3 dhira' kurang lebih 1,5 meter. Batas jarak makmum ke imam. Zada ma bainal imam wal makmum. Jadi imam yang di situ jarak kita 1,5 meter. Ini kelebihan. Kemarin kita udah uraikan, perempuan batasnya di mana? 2 meter, kita udah jelasin. Kalau yang pria kan mundur kurang lebih berapa ini ya? Kira-kira imam kalau dia sholat berdua jaraknya cuman setengahnya gitu ya, setengah dari tubuhnya, jadi setengah dari jarak dia sujudnya.
Tapi kalau sholatnya banyak makmumnya, maka kan di belakang posisinya di belakang sekali. Nah, jaraknya cuman begitu aja. Tapi kalau sampai ada yang jaraknya jauh banget, sampai 1,5 meter jarak makmum dan imam, hadza makruh. Ini makruh. Jadi kalaupun mau bikin mimbar antara imam itu, ya dikadar-kadar, diukur-ukur, jangan sampai jaraknya melebihi 1,5 meter. Karena kalau lewat daripada itu jaraknya, maka hukumnya makruh. Baik. Dhabitul mufawwid lil fadilah, maka kesimpulan daripada seseorang yang terlepas atau luput darinya keutamaan sholat berjamaah, maka itu siapa? Jadi kalau kita sholat berjamaah, yang dicarikan pahalanya, keutamaannya. Maka siapa sih sebetulnya orang nih yang terluput darinya fadilah berjamaah? Keutamaan sholat berjamaah nggak dapat. Siapa? Kullu makruhin fi sholatil jamaah yufawwitu fadilatiha. Maka kamu harus ingat, setiap perbuatan makruh di dalam sholat berjamaah, maka itu menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi salah satu dari kita yang melakukan 13 perkara ini, maka sama dengan fadilah atau keutamaan intisari dari sholat berjamaahnya. Saat itu kita kehilangan pahalanya, kita nggak dapat intisari pahalanya. Kita tetap terhitung sholatul jamaah, ada pahala berjamaah, tapi kita nggak dapat intisari dari pahalanya. Jadi umpamanya gini, ibu lihat buah jeruk, buahnya itu sudah vitamin, bukan? Itu sudah vitamin. Tapi di setiap buah ada intisari, ada saripatinya dari buah itu. Itu intinya. Orang sholat saripatinya itu adalah yang disebut dengan fadilah, keutamaan. Saat kamu melakukan salah satu makruh, kamu kehilangan saripatinya. Kamu dapat vitaminnya, kamu tetap dapat pahalanya, tapi kamu kehilangan saripatinya itu, berarti itu. Kamu nggak dapat. Nah inilah, kalau sampai ada salah satu yang melakukan daripada perbuatan itu yang makruh-makruh, maka kita kehilangan fadilatul jamaah.